Inilah pemandangan Gunung Halimun, berhutan lebat dan mata memandang tampak hijau. Taman Nasional Gunung Halimun memiliki luas hingga 113.357 hektar. Taman nasional ini berfungsi melindungi hutan hujan dataran rendah dan tentu saja sebagai wilayah tangkapan air. Apa jadinya jika air hujan tak diserap alam? Maka air akan mengalir deras menuju ke bawah yang tak lain kota Jakarta. Ya, banjir kiriman itulah istilahnya, yang menjadi momok menakutkan bagi warga Jakarta. Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun nyatanya telah berdiri banyak villa dan resort. Villa dan resort ini berdiri di atas tanah garapan seluas 256 hektar yang awalnya diperuntukkan untuk para veteran perang. Namun kini tanah garapan itu telah diperjualbelikan dan berdirilah villa dan resort. Tercatat terdapat 120 villa bangunan liar yang berada di kawasan hutan lindung ini. Siapakah para pemilik villa dan resort ini? Tentu saja para pejabat dan pengusaha dari Jakarta. Apakah villa ini memiliki izin mendirikan bangunan atau IMB? Tentu saja mereka tak punya. Sebab villa dan resort ini berdiri di Taman Nasional Gunung Halimun sebagai kawasan hutan lindung. Ya, ilegal. Jadi saya lebih tertarik mengupas bahwa bukan semata-mata bangunannya liar, tapi memang bangunannya harus tidak ada. Bukan bodong ini. Jelas mereka tidak punya IMB semua. Jadi pilihannya cuma satu, bongkar. Kembalikan fungsinya semula. Beberapa villa mewah didirikan dengan sengaja sebagai tempat penginapan. Harga sewanya mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Tak hanya villa, sebuah resort pun berdiri di Taman Nasional Gunung Halimun. Resort yang berdiri sejak 7 tahun yang lalu ini menawarkan konsep alam dan dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas layaknya hotel bintang 5. Pengunjung resort ini dapat menikmati keindahan alam, kesejukan udara, dan air terjun. Air terjun ini tak pernah kering meskipun pada saat musim kemarau. Begini, halnya sepele, tapi ini soal toleransi ya. Ketika misalkan ada petinggi dari Jakarta nelpon ke Polres, tolong itu villanya diamankan, jangan dibongkar. Kapolres bilang sama tim, saya dapat telepon dari Jakarta nih. Maka yang akan terkena dampak adalah Kapolresnya. Ketika katakanlah villa itu tetap dibongkar, di mata petinggi tadi Kapolres disebut tidak mampu menggalang komunikasi, tidak mampu berkoordinasi. Maka dampaknya boleh jadi si Kapolres tadi tutup buku. Jenjangnya akan selesai sampai di situ kan. Artinya kita tidak mau seperti itu. Hanya solusinya memang selama ini belum kita dapatkan. Pemda Kabupaten Bogor tak berkutik melihat maraknya villa dan resort yang berdiri di Taman Nasional Gunung Halimun ini. Berbagai upaya dan tindakan dicoba untuk menertibkan villa dan resort ini. Namun lagi-lagi, Pemda Kabupaten Bogor hanya bisa gigit jari. Jika Taman Nasional Gunung Halimun dibiarkan rusak, maka kerusakan alam akan terus terjadi dan banjir kiriman akan terus menghantui warga Jakarta.